Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Saya harapkan seperti biasanya anak-anak menjawab salam dengan penuh semangat dan kompak, agar kamu semuanya mendapat hikmah semangat dan bersama-sama bisa kompak. Dengan semangat dan kompak akan memudahkan tercapainya jalannya pembelajaran di penjas yang akan kita lakukan. Ya, jawab dengan semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak cukup antusias dan semangat menjawab salam. Mudah-mudahan kamu semuanya mendapat berkah, sehat walafiat dan berkah. Pada kali pertama pertemuan pagi hari ini, saya mengawali dengan berdoa di tempat kita masing-masing. Ini kita anggap ada pembelajaran penjas yang kita lakukan di dalam kelas. Sebagai sesi pertama, sesi perkenalan, biarpun anak-anak sudah kenal sama Pak Joni, tapi kelasnya adalah berbeda. Untuk itu, silakan ambil sikap di tempat masing-masing atau duduk dan lain sebagainya. Mari kita berdoa bersama. Jangan lupa doa belajar, doa untuk doa orang tua dan doa cita-cita. Secara penjas tundukkan kepala. Mari tunduk khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tepuk tangan bersama. Yuk yang semangat tepuknya, semangat lagi seperti biasanya, semakin seru, semakin semangat ketika kita bilang hore. 1, 2, 3, hore. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tidak kalah pentingnya pula saya ucapkan selamat pagi, juga selamat menduduki di kelas yang baru, yaitu kelas 4. Anak-anak sekarang sudah menjadi kelas 4. Tentunya kalau sudah jadi kelas 4 adalah berbeda dengan kelas 3. Materi pembelajaran pun yang akan disampaikan adalah berbeda. Maka dari itu, Pak Joni mohon di dalam sesi penjas nanti anak-anak harus bisa lebih rajin, lebih giat, lebih semangat, lebih cerdas, lebih bisa mandiri, dan lain sebagainya. Maka kalau itu semuanya sudah kita pegang, akan memudahkan jalannya kegiatan apapun adanya, terkhusus dalam pembelajaran penjas yang kita akan lakukan. Maka dari itu, pada pertemuan sesi pertama di pembelajaran online ini, Pak Joni sampaikan mengenai tata tertib pembelajaran penjas di kelas 4 khususnya. Bapak dan Ibu guru penjas atau Bapak Ibu guru yang lain punya metode-metode sendiri, punya cara-cara sendiri di dalam menerapkan pembelajaran untuk tujuan suksesnya pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di penjas yang diampu oleh Pak Joni menerapkan beberapa aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Supaya apa? Supaya pembelajaran nanti bisa berhasil baik dalam pembelajaran dan baik untuk kamu nanti yang akan datang. Untuk itu sekali lagi kami mohon tepuk tangan yang semangat, seru. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Ayo semakin seru tepuknya. 1, 2, 3, hore. Anak-anak siapkan alat tulis, buku, pensil, dan lain sebagainya. Kita akan mencatat tata tertib pembelajaran penjas di kelas 4. Kalau kita sudah bisa memahami tata tertib pembelajaran atau aturan-aturan di dalam pembelajaran itu, akan memudahkan jalannya pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran yang dilakukan. Sudah siap kiranya?
Ada 10 item yang harus kamu ketahui di dalam pembelajaran penjas, khususnya penjas kelas 4 yang diampu oleh Pak Joni. Nomor 1, peserta didik berbaris dengan rapi dan berdoa. Mohon maaf, ini nanti langsung satu persatu saya terangkan agar anak-anak menjadi paham dari item per item, dari nomor ke nomor itu apa maksudnya. Saya ulangi, nomor 1, peserta didik berbaris dengan rapi dan berdoa. Jadi artinya nanti kalau sudah pembelajaran itu berjalan dengan normal seperti biasanya, anak-anak dipanggil dan berbaris di tempat yang ditentukan, entah di lapangan atau di halaman atau di mana yang ditentukan. Anak-anak berbaris dengan rapi menurut perintah. Nah, sekarang kamu sudah kelas 4. Pak Joni mengingatkan, jangan seperti kelas 3 dulu, sering baris royoan, nurung kancane, berebut tempat, saya harus di sini, saya jejer ini dan lain sebagainya. Lah, sekarang sudah kelas 4 harus lebih pintar. Tidak boleh seperti itu. Kalau caranya seperti itu, barisnya akan menjadi lama. Nah, yang tertib bagaimana? Yang datang lebih awal ya di depan, yang berikutnya menyusul di belakang dan seterusnya. Kalau sudah berbaris rapi, biasanya dilanjutkan dengan berdoa. Nah, makanya nomor 1, peserta didik berbaris dengan rapi dan berdoa. Nomor 2, memakai seragam olahraga lengkap. Saya ulangi, memakai seragam olahraga lengkap. Anak-anakku sekalian, lama kiranya kita sudah tidak beraktivitas kegiatan penjas atau olahraga. Barangkali ada yang trainingnya ketelesut joro-jorone atau hilang pada umumnya. Tidak tahu kemana, gondol tikus atau gimana. Nah, ini segera memberitahu, tidak boleh memakai seragam olahraga sembarangan. Artinya seragam olahraga lengkap adalah seragam olahraga yang berlaku di SDN Masangan Kulon dan bersepatu hari itu. Artinya misalnya kalau yang jamnya Senin berarti sepatunya hitam, kaos kakinya putih dan seterusnya. Jadi memakai seragam olahraga lengkap, berkaos olahraga dan bersepatu. Yang ketiga, ini biasanya sering teledor. Selalu membawa buku tulis khusus penjas. Saya ulangi, nomor 3, selalu membawa buku tulis khusus penjas. Artinya buku itu tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang lain, khusus untuk penjas. Karena metode yang diberikan Pak Joni, setiap kegiatan mencatat, menulis atau pekerjaan di dalam buku, Pak Joni koreksi dan memberikan poin. Siapa yang tertib runtut di dalam mencatat pembelajaran, kegiatan ataupun tugas-tugas yang lain di dalam buku penjas itu, otomatis dia akan mendapat poin yang terbanyak. Lah, kalau poinnya terbanyak, otomatis akan menambah nilai yang baik nantinya di rapot. Nomor 4, membawa buku LKS atau paket penjas. Saya ulangi, membawa buku LKS atau paket penjas. Ini yang sering lupa anak-anak. Pak, buku saya ketinggalan. Pak, lupa. Nah, sekarang kamu sudah kelas 4. Tidak boleh seperti itu. Harus sudah bisa mandiri menyiapkan perlengkapannya sendiri. Di dalam LKS penjas pun nanti Pak Joni juga akan memeriksa setiap pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Maka Pak Joni juga akan kasih checkpoint.
Sekali lagi, checkpointnya akan membantu dalam perbaikan nilai di dalam hasil akhir di rapot nanti. Ya, tolong tidak ada alasan lupa, tidak ada alasan ketinggalan dan lain sebagainya. Nomor 5, harus membawa perbekalan minum dan makanan kecil. Harus membawa perbekalan minum dan makanan kecil. Apa perlunya? Bapak dan ibu guru di sekolah senantiasa mengajak pada anak-anak untuk makan dan minum yang betul-betul menyehatkan, yang jelas-jelas sehat. Kalau membawa dari rumah, insya Allah mesti minumannya itu sehat, makanannya sehat. Artinya sehat, misalnya air putih. Makanan kecil dari rumah sudah jelas siapa yang memasak dan makanannya apa. Jadi tujuan pertama secara kesehatan adalah bapak ibu guru di sekolah, penjas khususnya, mengajak makan minum yang secara sehat. Kita berolahraga tujuannya sehat, juga harus didukung dengan makanan dan minuman yang sehat. Tidak menggantungkan membeli jajanan yang notabene di sana kesehatannya belum terjamin. Apalagi minuman yang ada rasa-rasa dan lain sebagainya. Jadi harus membawa minum dan makanan kecil secukupnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena ini berkaitan dengan nomor 6. Ayo simak nomor 6. Nomor 6, selama kegiatan pembelajaran tidak boleh makan dan minum sembarangan. Selama pembelajaran atau kegiatan pembelajaran tidak boleh makan minum sembarangan. Loh, gimana sih Pak Joni ini? Tadi suruh bawa makan minum, sekarang tidak boleh makan dan minum. Bukan begitu maksudnya. Artinya di dalam pembelajaran penjas, selagi kegiatan pembelajaran berjalan, anak-anak tidak boleh makan dan minum sembarangan. Habis lari-lari, minum. Habis lompat-lompat, minum. Akhirnya semuanya minum dengan sendirinya, sehingga keadaan menjadi semrawut, tidak tertib. Maka Pak Joni memberikan aturan tidak boleh makan dan minum sembarangan. Lah kapan minumnya? Nah, Pak Joni biasanya memberikan perintah manakala tak anggap sudah cukup, ingin minum, semuanya bersama-sama silahkan minum. Biasanya Pak Joni seperti itu. Kalau minum pun juga tidak sembarang boleh minum. Biasanya Pak Joni kasih batasan, minum cukup 3 teguk. Jadi pun minum tidak boleh sembarangan. Jangan silahkan minum, langsung anak-anak minum dihabiskan 1 botol. Malah sama botol-botolnya pula. Tidak boleh ya. Jadi minum pun juga harus diatur. 3 teguk tujuannya cukup. Jangan-jangan anak minum 1 botol dihabiskan. Nah, kalau sudah kebanyakan minum, artinya kalau dalam bahasa Jawanya itu kelepekan. Ya. Sehingga kalau dibuat lari, dibuat gerak, perutnya berbunyi upyuk-upyuk dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu, ya tidak malah nyaman, malah nggak enak. Maka minum pun juga harus diatur menurut aturan. Lah makanya kalau nggak bawa minum, nah ini sedikit mengganggu jalannya kegiatan nanti. Teman-temannya minum, dia nggak membawa. Mau beli ya nggak boleh, karena dalam pembelajaran. Ya. Tolong ingat harus membawa minum dan makanan kecil sendiri. Yang ke-7, yang sakit atau setelah sakit harus memberitahu kepada bapak ibu guru penjas yang mengajarnya. Yang sakit atau setelah sakit harus memberitahu
ke bapak ibu guru penjas yang mengajar. Misalnya Pak Joni, kamu masuk, katanya kemarin misalnya ini ya, ada seorang anak yang habis sakit panas, besoknya olahraga. Nah, tetap harus hadir dalam persiapan awal, yaitu peserta didik berbaris ikut datang dan memberitahu, Pak, saya kemarin habis sakit panas. Nah, ini bapak ibu guru akan merespon, oh iya kalau gitu kamu nanti pada waktu teman-teman berlari kamu tidak usah lari, cukup jalan, misalnya begitu. Kalaupun dianggap lebih berat, oh ya oke, silahkan duduk di tempat tepi sana. Ya, memperhatikan teman-temannya yang bergiat pembelajaran penjas. Nggak boleh misalnya nggak ikut pelajaran. Pak, saya nggak ikut pelajaran habis sakit panas. Oh ya silakan. Terus lari-lari ke sana kemari, jajan nggak karuan, nggak boleh. Tetap harus ikut jalannya pembelajaran di tempatnya yang ditunjukkan. Kalau yang sakit, silakan duduk manis memperhatikan jalannya pembelajaran. Sehingga semua anak bersifat belajar aktif, mempunyai pengetahuan yang diajarkan pada saat pembelajaran tersebut. Nomor 8. Selama kegiatan harus diikuti dengan penuh semangat dan gembira. 8. Selama kegiatan harus diikuti dengan penuh semangat dan gembira. Pak Joni senantiasa mengajak anak-anak selalu bergembira ya. Contohnya dengan tepuk yel itu aja, itu tujuannya untuk gembira. Ayo, saya lagi-lagi ayo, tepuk tangan mana? Ayo, semangat. Ayo, seru. Seperti bisa. 1, 2, 3, ore. Nah, ini tujuannya Pak Joni menggugah semangat dan gembira. Apa artinya dalam semangat sini? Melakukan kegiatan pembelajaran sesuai aturan dan penuh kesungguhan, semangat. Ya, dan gembira dilakukan secara senang, baik untuk pribadi ataupun untuk teman-temannya yang lain melihatnya dengan senang dan gembira. Nomor 8 sudah. Nomor 9. Tadi saya katakan ada 10 item ya. Nomor 9, kalau semuanya itu sudah bisa berjalan dengan baik, maka nomor 9, pembelajaran diakhiri dengan berbaris seperti semula dan berdoa. Saya ulangi, nomor 9, pembelajaran diakhiri berbaris seperti semula dan berdoa. Saya ulangi, pembelajaran diakhiri berbaris seperti semula dan berdoa. Nah, di dalam baris yang terakhir ini juga dicek seperti pada waktu saat berbaris di pertama. Manakala misalnya pada waktu baris pembukaan ada, tapi begitu baris yang terakhir penutupan dan berdoa tidak ada. Nah, ini dianggap juga tidak ada. Berarti dianggap tidak hadir, ataupun kalau kemana maka akan dicari kemana anak ini. Ya, kalau di lingkungan sekolah sih mudah, tapi nanti kalau sudah kegiatannya keluar, nah maka di awal berbaris, di akhir juga berbaris dan berdoa. Jadi seperti itu pelaksanaannya pada waktu pembelajaran penjas. Nanti apabila sudah sesi yang normal, maka anak-anak harus memperhatikan ini semuanya. Jadi yang terakhir berbaris dan berdoa. Karena ini masih sifatnya online, maka Pak Joni mengajak yang terakhir tadi kalau sudah berdoa, maka mari sekarang kita berdoa. Oke? Berdoa khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa belajar, doa untuk kedua orang tua, dan doa cita-cita. Mari ambil sikap tunduk khusyuk, berdoa, mulai.
selesai. Terima kasih anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari berhasil dengan sebaik-baiknya. Yang 10 berarti pembelajaran selesai. Kalau di sini Pak Joni tulis 10 selesai, hore. Tapi dalam prakteknya biasanya Pak Joni senantiasa mengajak semangat dan berdoa. Yang 10. Mari kita tepuk tangan semuanya. Seru, 1, 2, 3, hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.